Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak Bapak masih dalam keadaan sehat semuanya. Bila pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat. KD-nya memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Coba anak-anak perhatikan, ya. Di dalam gambar ini nanti ada beberapa urutannya. Nah, yang kesimpulannya nanti adalah mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada gambar pertama kita lihat ada beberapa orang anak yang sedang melakukan permainan di halaman kelas pada jam istirahat. Nah, ini mungkin anak-anak Bapak juga sering melakukan ini, main bersama kawan di waktu jam istirahat. Yang kedua, sedang asik-asiknya main, ada seorang anak menemukan uang. Ya, dia menemukan uang di halaman sekolah. Dia tidak tahu ini uang siapa. Nah, terusnya, pada jam masuk pelajaran, dia kasih uang yang dia temukan tadi kepada ibu guru. Ya, anak yang sedang main tadi, ya, pertama dia main, lihat kawannya main, ya, dia melihat kawannya main tali bersama, ya. Pas jam istirahat selesai, kawan tadi masuk kelas, ya. Di lokasi kawan tadi bermain, dia menemukan ada uang tercecer. Nah, ini dia temukan uang tercecer di halaman. Pada jam masuk pelajaran, dia kasihkan kepada ibu guru. Ya, dia tanyakan itu uang siapa. Karena dia merasa tidak memiliki uang itu, dia tidak berhak untuk mengambil dan menjadikan uang jajan. Ya, kasihkan pada guru. Nah, ini dikasihkan pada guru. Ya. Jadi di sini pada rangkaian cerita ini, ya, ada suatu sifat atau ada satu sifat yang harus kita contoh dari anak yang menemukan uang tadi. Apa nama sifatnya itu? Nah, anak tahu? Nah, ya, sifatnya adalah jujur. Dia telah jujur kalau dia menemukan uang yang bukan dia miliki, dia kasihkan kepada ibu guru, ya, pada saat jam pelajaran. Ya, ibu guru mengasihkan kepada anak yang berhak menerimanya, yaitu siapa yang merasa kehilangan uang. Jadi kalau nanti anak-anak Bapak menemukan uang atau menemukan benda-benda yang bukan milik kita, kita kembalikan kepada ibu guru kalau di sekolah, dan ibu guru nanti akan mengembalikan kepada orang yang memiliki. Nah, itu namanya jujur. Ini sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu sifat Nabi Muhammad itu adalah dia memiliki sifat yang sangat jujur. Jujur itu apa? Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata-kata, jujur dalam bertindak. Jujur apa? Artinya berkata sebenarnya sesuai dengan kenyataan atau fakta. Misalnya tadi, nah Bapak tadi dia menemukan uang yang tercecer di halaman. Dia katakan sejujurnya,
Bu, saya menemukan uang di halaman. Ini bukan uang saya. Dia jujur. Dia tidak mengambil uang itu dan dia tidak menjadikan uang itu untuk jajan. Terus, dengan kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Apa gelarnya? Al-Amin. Dengan kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Jadi semenjak sebesar anak-anak bapak sekarang ini, Nabi Muhammad itu sudah memiliki sifat yang jujur sehingga dia diberi gelar Al-Amin. Itu orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Lanjut. Nabi Muhammad juga terkenal dengan pedagang yang jujur. Ketika Nabi Muhammad mulai remaja, dia bekerjanya sebagai pedagang. Pedagangnya yang sangat jujur. Sehingga dagangannya laku semuanya. Kita dapat bersikap jujur pada siapa saja kita dapat bersikap jujur. Yang pertama, kita bersikap jujur kepada Allah. Bagaimana kita jujur kepada Allah? Kita meyakini Allah adalah yang menciptakan alam semesta. Ya, jujur pada Allah bisa dilakukan dengan rajin sholat, rajin berdoa kepada Allah, rajin beribadah. Itu contoh jujur kepada Allah. Rajin sholat, rajin berdoa kepada Allah, rajin beribadah. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri bagaimana caranya? Kita tidak suka berbohong kepada orang lain. Ya. Kita jujur pada diri kita sendiri kalau kita menemukan uang yang bukan punya kita tadi. Ketika kita jujur pada diri kita, maka kita tidak akan mau mengambil punya orang lain. Terus, jujur pada orang tua. Nah, ini banyak contohnya. Ya. Jujur pada orang tua kalau kita sudah mengambil makanan adik misalnya. Jujur pada orang tua kalau kita sudah melakukan sholat. Jujur pada orang tua kalau kita tadi sudah pergi mengaji. Banyak lagi contohnya. Jujur pada guru. Nah, seperti yang tadi. Ya, mengembalikan uang kepada guru yang bukan milik kita. Jujur pada guru kalau kita sudah mengerjakan tugas. Jujur pada guru kalau kita terlambat tadi karena main-main di luar misalnya. Semuanya itu jujur. Berkata apa adanya. Jujur pada semua orang. Itu pada semua orang. Bagaimana kita bersikap jujur pada semua orang. Berkata yang benar pada semua orang. Ya, bersikap yang benar pada semua orang. Mengatakan apa adanya. Itu namanya jujur. Tidak berbohong. Jadi jujur itu lawannya bohong. Ya. Contoh jujur. Nah, ini tugas anak bapak lagi. Ya. Tulislah 5 contoh jujur. Nah, tulislah 5 contoh jujur yang pernah anak-anak bapak lakukan. Nah, ini ditulis nanti di dalam kertas selembar. Nah, pada hari berikutnya, pada saat anak-anak bapak datang ke sekolah, kita kumpulkan tugas ini. Ya, kumpulkan tugas ini nanti berbarengan dengan mengumpulkan tugas yang lain-lain. Ya, nah, itulah tugasnya. Sekian dan terima kasih. Itulah pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus dan harus pintar. Billahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.